my channel. Di video kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang konfigurasi static routing pada Cisco Packet Tracer. Untuk video kali ini masih menggunakan dua buah router, ya, di mana masing-masing router sudah memiliki IP-nya masing-masing sesuai dengan yang ada di topologi. Nah, untuk konfigurasi routing ini, ya, secara simpelnya fungsinya adalah untuk menghubungkan atau membuat sebuah rute antar dua buah router. Jadi kapan ketika kita menghubungkan dua buah router, ya, untuk bisa terhubung harus ada namanya routing. Routing itu ada dua, ada yang statik, ya, dan ada juga yang dinamik. Cuma untuk kali ini kita khusus untuk yang statik saja. Nanti next video kita akan buat yang dinamik. Nah, untuk yang berikutnya yang harus dilakukan adalah memperhatikan IP pada masing-masing router. Ya, jadi IP-nya sudah ada di sini, kemudian sisa kita masukkan pada konfigurasi router. Untuk konfigurasinya kali ini saya akan menggunakan konfigurasi berbasis teks atau CLI. Nah, kita akan mulai konfigurasi dari yang router yang pertama saja. Oke, kita mulai dari sini. Nah, seperti biasa setelah kita login di routernya ada muncul pilihan, kita tekan saja N. Nah, pada saat ini kita akan sudah mulai masuk ke dalam penulisan perintahnya atau scriptnya. Kita mulai dengan enable, kemudian counter, kemudian kita pasang IP pada masing-masing interface. Nah, saya pasang IP yang ke router sebelah, ya, jadi router yang sebelah kiri ini untuk saya pasang IP yang akan terhubung ke router yang sebelah kanan. Nah, IP-nya sudah bisa kita lihat yang ini. Ya, ini adalah IP yang akan terhubung ke router yang sebelah kanan ini. Oke, kita enter. Nah, kemudian di sini kita masukkan netmasknya. Karena dia /24 berarti netmasknya boleh kita tulis seperti ini. Buat teman-teman yang masih bingung tentang cara penulisan netmask, silakan silakan searching di internet, ya, cari tentang tabel subnetting. Ya, akan muncul mengenai tabel subnetting yang biasanya digunakan dalam jaringan khusus untuk IP versi 4. Oke, kalau sudah kita enter, kita ketik no shutdown. Oke. Nah, IP di sini sudah terpasang, namun kabelnya masih hijau. Nah, mengapa masih hijau? Jangan heran, ya, karena di router yang sebelah kanan belum kita konfigurasi. Jadi setelah dikonfigurasi yang kanan, maka kabelnya akan berubah jadi hijau. Nah, kita konfigurasi yang ke klien di router yang sebelah kiri. Oke, kita exit dulu. Seperti biasa kita ketik nomor interface-nya atau number interface untuk ke klien ini. Kebetulan di sini menggunakan FA0/1. Jadi kita boleh masukkan INT FA0/1. Silakan teman-teman menyesuaikan dengan nomor yang ada di sini. Apabila teman-teman menggunakan gig, ya silakan masukkan gig. Apabila menggunakan FA, silakan pakai FA. Jadi menyesuaikan saja. Dan di sini saya pakai FA, jadi ini juga saya tulis dengan FA. Enter. Kita masukkan IP-nya. Karena dia /8 berarti kita tulis seperti ini. Oke, jadi netmasknya ini menentukan slash-nya. Kapan kita salah tulis, maka slash-nya juga akan salah dan tidak sesuai dengan topologi. Kita enter, kemudian no shutdown. Oke, nah seharusnya sudah warna hijau. Nah, kalau sudah router yang ini, kita pindah ke router yang kita pindah ke kliennya. Kita pasang IP-nya seperti biasa. Kita kasih statik saja. Karena dia /8 akan muncul otomatis. Kita masukkan IP. Nah, ini yang bingung, IP ini diambil dari mana? IP ini adalah IP yang ada pada router yang menuju ke klien ini. Kalau kita lihat di topologi, nah IP 11 ini adalah IP yang kita pasang di sini tadi. Nah, sedangkan yang nomor ini menuju ke bawah sini. Nah, sehingga yang akan menjadi gateway adalah otomatis IP yang ada di sini. Oke, kita next ke router yang sebelah. Nah, yang sebelah kanan. Seperti biasa kayak tadi kita enter. Kemudian kita masukkan INT nomor interface-nya atau number of interface FA fast ethernet 0/0. Ntar kita masukkan IP add
192.168.100.2/24 ya. Kemudian kita no shutdown. Oke, kabelnya sudah hijau sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa apabila router yang sebelah juga sudah, maka kabelnya akan hijau setelah diaktifkan atau no shutdown. Kita exit, kita konfigurasi ke client. Interface yang menuju ke client adalah FA0/1. IP addressnya adalah 172.1 ya, /16 berarti penulisannya seperti ini. Yang kita no shutdown. Oke, selanjutnya kita pasang IP yang di client. Oke, seperti biasa gateway-nya diambil dari yang di sini ya, yang menuju ke client tersebut, IP yang menuju ke client tersebut. Oke, IP sudah beres, kita coba tes koneksinya. Oke, successful ya. Ini successful. Kemudian kita coba tes yang ini. Masih pilot. Nah, mengapa masih pilot? Ya, yang saya katakan di awal tadi adalah tentang routing. Nah, kita konfigurasi dulu routingnya, kemudian hasilnya akan mudah-mudahan akan connect ya. Oke, kita mulai dari yang sebelah sini. Oke, kita yang harus diperhatikan adalah IP atau network yang ada di IP lawannya. Router lawannya. Saya masuk di router kiri, berarti saya yang harus perhatikan adalah yang di kanan. Oke, saya exit dulu. Kemudian saya masukkan perintah static routing. IP route. Nah, kita masukkan network yang ada di sini. Nah, network dari ini. Ya, yang /16. 172.100.100.0. Kemudian netmax-nya. Netmax-nya adalah 255.0.0. Kemudian dia dilewatkan ke sini, IP yang ini. Nah, jadi network yang dari klien ini akan dilewatkan ke sini nanti. Artinya untuk bisa terhubung ke yang router sebelah kiri harus minta izin ke sini dulu ya. IP yang menghubungkannya ke router sebelah kiri. Oke, 192.168.100.2 ya, enter. Itu saja, selesai untuk routingnya. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Perintahnya sama, cuman yang membedakan adalah IP dan akan minta izin kemana atau akan diloloskan kemana. Perintahnya sama, IP route 10 networknya ya, .0.0.0 spasi 255.0.0.0. Ya, untuk yang masih bingung tentang network, silakan kalian cari ya di internet tentang tabel subnetting. Biasanya ada yang menyertakan networknya. Ya, biasanya ada seperti itu. Oke, kita spasi diloloskan ke sini. 168.100.1. Enter. Oke. Kita coba tes. Oke, sukses ya. Oke, saya tes lagi. Successful. Nah, tips saya untuk konfigurasi ini, ketika kita menggunakan static routing, sebenarnya dengan konfigurasi ini lebih aman, jaringan kita lebih aman. Mengapa? Karena route dalam jaringan kita tentukan secara manual. Kita sendiri yang tentukan, administrator yang tentukan bahwa network ini atau jaringan ini akan terhubung kemana. Nah, tapi kelemahannya untuk ini adalah ketika kita menggunakan banyak router, ya, contoh misalnya saya menggunakan 10 router, maka tabel routingnya pun akan semakin banyak. Maka perintah IP route-nya ini pun semakin banyak. Ya, jadi semakin banyak routernya maka semakin susah, semakin ribet. Bukannya tidak bisa, tapi ribet dan lama konfigurasinya. Nah, saran saya ketika kita menggunakan banyak router, apakah lebih dari 4, kita boleh menggunakan router dinamik. Ya, untuk konfigurasinya nanti akan kita coba bahas ya di video selanjutnya. Oke, kita akan coba lagi ya, apakah masih berhasil. Nah, dan hasilnya sudah ya. Oke, silakan teman ikuti tutorial ini, mudah-mudahan konfigurasi kalian juga berhasil. Oke, sekian dari saya, terima kasih banyak.